Bagaimana kita mengenali bahaya? Apakah kalian tahu tentang Peter Parker? Peter Parker adalah karakter fiksi dari Marvel yang sudah diperankan oleh 3 orang aktor yang sangat terkenal ini. Mungkin kalian lebih mengenal Peter Parker sebagai Spider-Man. Tokoh superhero Marvel ini mendapat kekuatan seperti laba-laba, sehingga bisa memanjat tembok, bahkan mengeluarkan jaring laba-laba. Pada video terakhir, kalian bisa lihat bahwa ada kemampuan deteksi bahaya yang dikenal sebagai Spidey Sense. Jika ada orang yang bermaksud mencelakai Spider-Man, Spidey Sense akan aktif dan Spider-Man akan menyadari keberadaan orang tersebut sehingga ia bisa menghindari bahaya tersebut. Tahukah kamu bahwa kamu juga punya kemampuan serupa Spidey Sense? Kemampuan tersebut pada manusia dijalankan oleh sistem saraf. Bagaimana ya sistem saraf bisa menjalankan fungsi ini? Sebelum menjawab bagaimananya, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia secara garis besar terdiri dari sistem saraf motorik dan sensorik. Sistem saraf sensorik merupakan bagian dari sistem saraf yang mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar yang diterima oleh tubuh kita, sehingga kita bisa menyadari situasi lingkungan sekitar. Sistem saraf motorik merupakan bagian dari sistem saraf yang mengeluarkan respon atas informasi yang telah kita peroleh dari sistem saraf sensorik. Sistem saraf sensorik dan sistem saraf motorik akan dihubungkan oleh sistem saraf pusat berupa otak dan sumsum tulang belakang. Respon dari sistem saraf motorik muncul setelah otak kita memproses informasi yang diperoleh dari sistem saraf sensorik. Cara kerja sistem saraf dapat digambarkan melalui perumpamaan berikut ini. Saat kita melihat teman kita dari jarak 5 meter, maka informasi tersebut akan ditangkap oleh sistem saraf sensorik. Setelah itu, disampaikan ke sumsum tulang belakang dan otak, lalu dilanjutkan lagi ke sistem saraf motorik. Kemudian, sistem saraf motorik akan memberi respon sehingga kita berjalan mendekat dan melambaikan tangan serta memanggil teman kita untuk menyapa. Berdasarkan penjelasan singkat tersebut, kita bisa lihat bahwa sistem saraf sensorik berfungsi untuk bisa mengenali lingkungan sekitar. Lalu, bagaimana sistem saraf bisa menjalankan fungsi Spidey Sense? Fungsi tersebut dijalankan oleh informasi yang diperoleh berupa rasa nyeri. Saat kita mengetahui sesuatu yang ada di sekitar kita dapat mengakibatkan nyeri, kita pasti akan berusaha untuk menghindarinya, seperti misalnya tabrakan dari mobil. Lalu, bagaimana kita bisa merasakan nyeri? Sistem saraf sensorik dapat menerima informasi dengan bantuan struktur kecil pada ujung saraf yang disebut sebagai reseptor. Rasa nyeri ditangkap melalui ujung saraf bebas yang terletak pada beberapa lokasi, antara lain hampir di seluruh permukaan kulit, kemudian selaput yang menyelubungi tulang, selaput yang menyelubungi dinding pembuluh darah, permukaan sendi, dan juga selaput otak. Reseptor ini dapat menangkap beberapa jenis rangsangan yang dianggap sebagai tanda bahaya. Tanda bahaya tersebutlah yang kemudian akan kita terima sebagai rasa nyeri. Beberapa rangsang yang dianggap sebagai tanda bahaya antara lain adalah zat kimia, yaitu zat yang keluar pada saat terjadi radang pada tubuh sebagai respon dari kerusakan tubuh maupun sebagai respon dari infeksi kuman. Zat kimia yang dikeluarkan oleh tubuh pada saat radang dapat mengakibatkan penurunan fungsi pada tubuh dan juga dapat merusak sel-sel yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, rangsang tersebut dianggap sebagai tanda bahaya. Yang berikutnya adalah pergerakan. Pergerakan yang terlalu berlebihan dapat mengakibatkan tegangan pada otot. Tegangan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada otot jika terjadi secara terus-menerus. Oleh sebab itu,
Tubuh menganggap rangsang tegangan tersebut sebagai tanda bahaya. Kemudian yang terakhir adalah suhu yang sangat panas atau sangat dingin. Jika dibiarkan secara terus-menerus, suhu yang terlalu panas atau dingin tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada sel. Selain rasa nyeri, kemampuan mengenali bahaya juga dapat dibantu oleh alat indera. Indera penglihatan dapat membantu melihat benda-benda yang dikaitkan dengan bahaya. Misalnya, mobil yang berjalan dengan cepat di jalan raya pada saat kita akan menyeberang. Mata pisau yang tajam di dapur sehingga kita akan lebih berhati-hati saat menggunakannya. Indera penciuman dapat membantu kita mencium aroma atau bau-bauan yang dikaitkan dengan bahaya. Seperti misalnya, bau panci yang hangus atau terbakar karena terlalu lama dibiarkan di atas kompor. Indera pendengaran dapat mendengar suara-suara seperti misalnya ledakan atau suara yang sangat keras. Suara-suara tersebut dapat dikaitkan dengan bahaya juga kan? Lalu indera perabaan. Misalnya saat kita meraba benda-benda yang tajam karena dapat melukai kulit, itu juga merupakan tanda bahaya. Yang terakhir, indera perasa. Zat kimia yang terasa aneh di mulut juga merupakan sesuatu yang berbahaya pada umumnya. Oleh sebab itu, dianggap juga sebagai tanda bahaya. Sejak tadi, berkaitan dengan alat indera, selalu dikatakan hal-hal yang berkaitan dengan tanda bahaya. Bagaimana tubuh kita dapat mengenali hal-hal tersebut sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan tanda bahaya? Tentu saja karena hal-hal tersebut diketahui dapat merusak tubuh. Segala sesuatu yang merusak tubuh dalam keadaan normal pasti akan mengakibatkan rasa nyeri. Informasi tersebutlah yang kemudian akan diingat oleh otak kita sehingga hal-hal yang berkaitan dengan benda tersebut akan membuat kita lebih peka terhadap bahaya. Untuk bisa lebih tergambar, mari kita gunakan contoh. Budi sedang mengerjakan tugas di meja belajarnya dan secara tidak sengaja, ia menyenggol segelas air minum yang ada di atas meja belajarnya. Gelas tersebut terbuat dari kaca dan pecah. Budi mencoba membereskan pecahan gelas kaca tersebut dengan berhati-hati agar tidak terluka. Karena dulu, ia pernah terluka saat membereskan pecahan gelas dan luka tersebut terasa sangat sakit. Otak Budi mengingat informasi bahwa pecahan gelas dapat melukai dan membuatnya merasa sakit. Sehingga mendengar suara gelas pecah, melihat pecahan gelas di lantai, ia akan lebih berhati-hati dalam memungut pecahan gelas tersebut. Karena ingatan yang sebelumnya mengaitkan pecahan gelas dengan adanya bahaya. Kalau dipikir-pikir, nyeri itu perasaan yang tidak nyaman kan? Tapi apa memang harus kita merasakan nyeri? Bagaimana jadinya kalau misalnya kita tidak merasakan nyeri? Berdasarkan penjelasan tadi, secara sederhana rasa nyeri itu seperti alarm yang mengingatkan tubuh kita untuk menjauhi bahaya sehingga tidak terjadi kerusakan pada tubuh kita. Kalau misalnya alarm ini tidak aktif, maka kita tidak akan menghindari bahaya. Kita akan terus mendekati bahaya sehingga akhirnya terjadi kerusakan pada tubuh kita. Kerusakan bisa mengakibatkan luka-luka, kehilangan organ seperti tangan, ataupun kehilangan nyawa. Sangat mengerikan bukan? Semoga setelah menonton video ini, kita semua bisa mengingat bahwa rasa nyeri itu merupakan alarm bahaya dan bahwa hal tersebut merupakan berkat untuk hidup kita, sehingga kita tidak takut merasakan nyeri dan lebih mensyukuri nyeri tersebut sebagai pengingat untuk kita. Demikian penjelasan singkat saya mengenai bagaimana tubuh mengenali bahaya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Untuk diingat, video ini hanya bersifat sebagai gambaran awal sebelum mempelajari lebih lanjut, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.